Yu semuanya, di video ini kita akan membahas episode 2 anime Yusaya Mamasu. Namun berdasarkan cerita manganya, dan jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya, jika video ini bisa menghibur kalian. 俺はなぜ命を懸けてこんな世界を守ったんだろうか。俺はなぜ魔王軍と戦ったんだろう。 Aktivitas di Istana Mao dimulai dari pagi hari, menampilkan Leo yang memasuki sebuah ruangan, lalu membuka tirai jendela di sana. Leo menarik nafasnya sambil mengatakan, bahwa ini adalah pagi yang menyegarkan. Tentunya ini bukanlah kamar Leo, ini adalah kamar milik istri gue Sutina. Leo berencana membangunkan Sutina, agar ia bisa cepat mengerjakan tugas pertamanya, namun meski jendela telah dibuka, Sutina masih belum mau bangun. Akhirnya Leo mengubah suaranya menjadi mirip dengan Mao Ekidona, dan karena Sutina mendengar suara Mao Ekidona, dalam sekejap ia langsung bangun sambil menjawab semua pertanyaan. Namun gak lama kemudian Sutina terdiam, perlahan mengarahkan pandangannya ke wajah yang ada di depannya. Leo tanpa dosa malah meringis, sambil mengucapkan selamat pagi. Tentunya Sutina terkejut melihat ada laki-laki di kamarnya, wajahnya pun merah dan langsung menghajar Leo agar keluar. Sin berpindah ke ruangan kerja milik Sutina, melihat ekspresi kesal yang dimiliki oleh Sutina, Leo pun bertanya, kenapa dia terlihat tidak senang. Sutina pun menjawab bahwa semua ini adalah salahnya, ini karena Leo main masuk saja ke ruangan orang lain, sambil meniru suara Mao Ekidona, kamu benar-benar tidak tahu aturan, kata Sutina dengan wajah kesalnya. Bagi Leo itu semua sudah tidak penting lagi, kini ia menanyakan lembaran yang ada di meja Sutina, dokumen tentang pelamar, reformasi pasukan sihir, pemeliharaan reguler homunculus, dan pengeluaran pemotongan dalam istana, semuanya berjumlah 50 topik. Dan Leo pun bertanya, mengingat semua pekerjaan ini dilakukan sendirian oleh Sutina, Leo juga memberi saran, bahwa harusnya dia membagi pekerjaan itu dengan yang lain. Namun Sutina menjawab, bahwa tak ada bawahan atau rekan yang bisa ia percayai saat ini, untuk menjalankan semua pekerjaan itu, lagi pula ini semua juga gara-gara Leo. Leo pun minta maaf kepada Sutina, dan dia mengamati sebuah pekerjaan, untuk mengisi energi sihir di tungku energi sihir yang tersebar di istana ini. Beberapa fasilitas di dalam istana ini, bekerja dengan menggunakan tungku energi sihir tersebut, namun tungku itu hanya bisa diisi oleh penciptanya yaitu Sutina. Leo pun bertanya kepada Sutina, apakah total tungku itu ada 4? Sutina menjawab iya, lebih tepatnya ada 100 tungku sihir di istana ini, dan dibandingkan dengan jumlah itu, kepunyaannya lebih sedikit, paling tidak pengisian energi dilakukan beberapa hari sekali. Melihat ekspresi murung yang dikeluarkan Sutina, Leo memahami betul, bahwa itu semua dikerjakan di selang pekerjaannya yang berat. Leo pun meringis karena memikirkan, bahwa disinilah dia akan mengurangi pekerjaan Sutina, agar peresmiannya sebagai prajurit Mao semakin cepat. Sementara itu, di sisi Sutina juga langsung bertanya kepada Leo, kenapa dia cengar-cengir sendiri. Leo pun mengatakan, bahwa mulai saat ini, dialah yang akan mengisi tungku energi sihir itu. Sutina sangat terbantu dengan ucapan Leo tadi, karena dia sudah menebak, bahwa Leo hanya cukup untuk meniru energi sihirnya saja. Leo bingung karena Sutina tidak terlihat kaget, namun Sutina mengatakan, bahwa meniru gelombang sihir pasti mudah dilakukan oleh Leo. Mendengar ini Leo pun makin bersemangat, ia mengatakan bahwa ia akan menyelesaikannya dalam 2 jam 30 menit, namun di sisi Sutina berkata, jika ia yang melakukannya, ia bahkan tidak membutuhkan waktu dari 1 jam. Leo langsung nyolot dan berkata, kamu tidak akan menyesal, setelah 2 jam 30 menit itu, kamu akan bilang bahwa aku keren, aku cinta kamu, dan kemudian kamu akan menciumku, sumpah mimpimu ketinggian Bambang. Namun Sutina nggak terlalu menanggapi Leo, dan menyuruh Leo agar segera mengerjakannya. Leo pun segera menggunakan sihir penyamaran, merubah dirinya jadi terbungkus oleh sebuah armor hitam. Leo pun berkata, bahwa ia mengganti namanya menjadi Mr. Goddard, ia pun pergi meninggalkan ruangan 30 menit kemudian Leo telah kembali. Sutina pun bertanya, ada apa dengan suaranya? Leo pun mengatakan, kalau mau menyembunyikan identitas, maka suara juga perlu untuk dirubah. Leo juga menceritakan kejadian menarik, saat monster kelas bawah memberi hormat kepadanya. Namun lagi-lagi Sutina cuek sama Leo, dan ia berniat akan langsung memberi Leo pekerjaan selanjutnya. Namun Leo menghentikan Sutina karena dia capek. Sutina pun langsung mengeluarkan mata iblis pengintai miliknya. Namun Leo duduk dan mengatakan, bahwa dia nggak ada niatan untuk mengganggu Sutina,
jadi ia menyuruh Sutina agar nggak usah khawatir, dan menyelesaikan tugasnya saja. Bagi Sutina tak ada masalah, namun setelah selesai istirahat, ia akan langsung memberi tugas selanjutnya. Nggak lama kemudian, waktu istirahat telah selesai, dan Sutina berniat memberi Leo pekerjaan baru. Namun Leo menyuruh Sutina menunggu sebentar, karena ia masih ingin untuk istirahat lebih lama lagi. Leo juga mengkritik makanan yang lagi ia makan. 1 jam kemudian, Sutina kembali mengingatkan Leo, dan Leo masih berkata istirahat sebentar lagi. Sutina pun marah dan mengatakan bahwa Leo itu pemalas. Sutina hendak menarik tubuh Leo agar berdiri dari kursi, namun tubuh Leo sangat berat. Ternyata Leo menggunakan gravity root untuk ngerjain Sutina. 2 jam telah berlalu, kini Leo memikirkan nama barunya sambil tiduran di sofa. Sutina pun berada di ambang batas kesabarannya. Ia marah kepada Leo, dan berkata bahwa Leo adalah yang paling rendah dan paling tidak berguna, yang bisanya cuma malas-malasan saja. Ya seperti penonton gua ini. Sutina mengeluarkan tongkatnya, dan langsung menggunakan bermacam-macam sihir, namun seketika semuanya jadi terdiam, saat terdengar suara ketukan pintu. Sutina pun menyuruhnya untuk segera masuk. Dia adalah Dark Elf bernama Dianet. Dia melaporkan bahwa pengisian tungku sihir milik Sutina telah selesai. Sutina pun terkejut mendengar perkataan Dianet, lalu tiba-tiba Leo berkata kerja bagus untuk Dianet. Leo juga menyuruh agar selanjutnya Dianet memberikan laporan detail, mengenai pekerjaan mengisi tungku energi sihir. Dan sekali lagi Leo memperkenalkan diri, namanya Monster Onyx, jadi Dianet dilarang memanggilnya Mr. Gordard lagi. Nah besok gua panggil Leo dengan sebutan Mr. Kongslet. Dianet memberi laporan, bahwa talisman yang diberikan oleh Mr. Onyx bekerja dengan baik, dan sepertinya juga tidak ada masalah dengan ketahanannya. Mendengar ini Sutina makin bingung, ia pun meminta penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Ia pun bertanya kepada Dianet, mengingat harusnya yang mengisi tungku sihir adalah tugas Mr. Onyx. Namun Leo menyela pembicaraan, menyuruh agar sebaiknya Sutina mendengar penjelasan dari Dianet dulu. Dianet pun mengatakan, bahwa mulai esok hari, mereka akan bergantian mengisi tungku sihir milik Sutina. Tapi Sutina masih bertanya-tanya, mengingat tungku sihir itu adalah buatannya, harusnya hanya dia saja yang bisa mengisinya, dan bisakah mereka untuk mengisinya. Tapi Dianet kemudian mengeluarkan kalung pemberian dari Leo. Intinya tuh Dianet mengatakan, dengan kalung itu kompresi energi sihir mereka akan diubah menjadi mirip dengan milik Sutina, sehingga sekarang siapa saja bisa bergantian untuk mengisi tungku sihir, namun ada batasan waktu setiap 15 menit. Mendengar ini Sutina pun sempat terdiam, kemudian ia memuji kinerja dari Dianet, dan Leo pun mengatakan, bahwa sebenarnya Dianet pun juga khawatir dengan Sutina, makanya mereka senang saat bisa membantu Sutina, untuk sedikit mengurangi pekerjaannya. Gak lama kemudian Dianet telah meninggalkan ruangan. Leo juga berkata kepada Sutina, bahwa pekerjaan tidak bisa dilakukan sendirian, ia juga harus percaya dan membagi pekerjaannya dengan rekan. Sutina berkata bahwa semua itu tidak pernah ia pikirkan, namun Sutina tetap marah, karena Leo lah yang bermalas-malasan, ketika para bawahan sedang bekerja keras. Leo kembali menenangkan Sutina lagi, ternyata selama ini dia memperhatikan dokumen milik Sutina, dan telah membuat skema baru list pekerjaan. Sutina terkejut setelah melihat isi laporan milik Leo, namun ia juga meragukan, apakah para bawahannya bisa melakukannya. Leo mengatakan bahwa semua pasti bisa. Jika bawahan tidak bisa melakukan pekerjaan ini, maka sudah menjadi tugas atasan untuk mengajari mereka. Gak lama kemudian Sutina membungkukkan kepalanya, meminta maaf atas ketidaklancangannya, telah meragukan pekerjaan yang Leo lakukan dari tadi, jadi intinya mereka tuh baikan. Lalu Sutina juga tersenyum lega saat Leo beranjak pergi keluar ruangan. Namun Leo tak pernah menyangka, bahwa Sutina juga bisa mengeluarkan senyum yang manis. Leo pun mengatakan, bahwa sepertinya Sutina melupakan satu hal. Di sisi Sutina yang bingung akan hal apa yang ia lupa, Leo mendekat dan mengingatkan, tentang ia tidak akan menyesal, bilang cinta dan lalu menciumnya. Leo pun berkata, bahwa ciuman itu boleh di pipi, bibir juga boleh, bahkan kalau mau di atas ranjang juga boleh. Ya tentu aja Sutina marah, dan Leo langsung keluar setelah menggoda Sutina. Scene berpindah di Laut Rarugo. Awal ceritanya akan menampilkan Leo yang lagi disuapin sama Lily. Jika kalian bertanya kenapa Leo bisa ada di sana, dia bukan datang untuk liburan ataupun lagi honeymoon. Namun saat ini ia sedang bekerja untuk menyuplai logistik. Jadi kenapa tempat ini bisa menyuplai logistik?
karena ceritanya tuh panjang kali lebar, makanya kita lewatin saja. Jadi Leo tuh lagi pusing, karena yang diberi tugas sebagai pengurus di sana adalah Lily, dan Leo lah yang disuruh Sutina untuk membantu Lily, untuk mengurus penyuplaian logistik. Tapi penempatan pasukannya sangat kacau, padahal bagi Leo, andai saja penempatan demi-human dan anjing magis pada posisi yang tepat, pekerjaan ini seharusnya bisa diselesaikan dalam 1 hari. Leo pun megangin kepalanya karena stres dengan tingkah Lily, karena pekerjaannya tidak akan bisa selesai, apalagi komplain dari Sutina dan penduduk sekitar sudah mulai menumpuk. Leo juga memikirkan, andai saja dirinya yang memberi instruksi di pekerjaan ini, tapi mau bagaimana lagi, emangnya bisa anak yang bodoh dan polos seperti itu, mengerti bila dijelaskan tentang efektivitas kerja. Intinya tuh Leo mumet menghadapi Lily, maunya sih dia sendiri yang mimpin, tapi Lily nggak mau membiarkan itu terjadi, makanya Leo sempat memikirkan beberapa cara, agar Lily mengerti tentang mengambil keputusan. Ia pun mulai pura-pura digigit ular beracun, dan membutuhkan sebuah obat dari tanaman gunung, jadi mau tidak mau Lily yang sedang khawatir dengan Leo, harus mencari tanaman obatnya. Di sana akan ada semacam 15 rintangan, dan Lily sudah mencapai rintangan pertama. Namun Lily sedang dalam wujud Dewa Serigala Fenrir, rintangan pertama adalah batu besar dengan perlindungan absolut. Meski namanya perlindungan absolut, namun batu itu ambur-adul oleh perbuatan dari Lily, tentu saja Leo semakin terguncang jiwanya. Yang kedua adalah puluhan slime hijau, harusnya ada slime merah kecil di sana, namun slime hijau menutupinya, dan jika slime hijau hancur maka ia akan membelah dirinya. Tapi itu juga gak berlaku bagi Lily, slime hijau makin bertambah banyak hingga slime merah terhapit, dan hancur seketika, Leo makin stres. Rintangan ketiga adalah ujung air terjun, Lily hampir saja jatuh dari sana, namun Leo yang menyamar menghentikannya, dikarenakan tidak bisa dilewatin dengan berjalan, dibutuhkan burung roh atau ras harpi untuk terbang. Leo mengelabui Lily bahwa jika ia yang akan menyeberang, ia akan minta bantuan dari beberapa ras yang bisa terbang. Lily mengerti dan langsung pergi meninggalkan Leo yang lagi menyamar. Gak lama kemudian terdengar suara yang memanggil nama samaran Leo, ia pun mencari asal suaranya, dan begitu dia melihat ke bawah, bukannya mendapat makhluk harpi yang bisa terbang, Lily malah dapat monster serigala gede yang berenang di belakangnya. Gagal, semua rencana Leo telah gagal. Akhirnya ia pun tepar tanpa kata. Gak lama kemudian Lily masuk ke tendanya Leo, di sana Leo sedang terkejut, mendengar berita kemajuan pasukan dari prajurit wanita. Hah, bagaimana bisa seorang pemula menang melawan monster Chimera, teriak Leo dengan ekspresi terkejutnya. Singkatnya tuh semua pembagian tugas kerja telah selesai, dan Leo bertanya kepada Lily, apakah dia menyadari semua ini sendiri. Namun Lily mengatakan, bahwa ia bertemu seorang teman di dalam hutan, saat sedang mencari tanaman obat gunung, dan dia telah memberi Lily bahwa kerja sama sangat penting, daripada kerja sendirian. Di suatu tempat dalam hati Leo berkata, bahwa orang bodoh seperti Lily akan sulit diajari, namun ia menyadari, bahwa yang bodoh adalah dirinya, kenapa dia tidak langsung saja memberi saran kepada Lily. Leo pun jadi teringat temannya di suatu guild, ia menjadi guild master di usia muda, namun meski ia sangat kuat untuk menghadapi Chimera, perlahan anggota guildnya mulai memudar. Ia pun berpikiran, kenapa anggota yang lain tak ada yang mampu melawan monster Chimera. Pada saat itu Leo berkata, bahwa dia adalah ras troll, meski ia terkena serangan fatal, lukanya akan sembuh dengan 3 hari saja, namun jika anggotanya yang terkena, mereka akan langsung modar karena mereka manusia biasa. Itulah kemungkinan cerita di episode 2 Yusaya Mamasu, dan cerita ini berdasarkan cerita manga, mulai dari chapter 3 sampai chapter 4. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya jika video ini bisa menghibur, share juga ke teman-teman kalian agar kedepannya channel ini makin berkembang, dan jangan lupa tulis di kolom komentar, jika kalian mempunyai kata-kata, kritik ataupun saran. See you in the next videos.